Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Tension di sini. Hari ini kita ada di tanggal 30 Maret 2023. Hari ini IHSG-nya merah ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Memang IHSG ini selalu saya jadikan patokan untuk melakukan aktivitas trading. Apabila IHSG-nya memang kelihatan tidak mendukung, ya kenapa kita harus memaksakan diri masuk ke tengah pasar gitu. Jadi kalau IHSG-nya hijau, lebih banyak saham yang hijau. Sebaliknya kalau IHSG-nya kebetulan merah, itu biasanya lebih banyak juga saham yang merah, terutama kalau teman-teman lebih suka memperhatikan saham-saham dengan kapitalisasi yang besar ya, yang menjadi penggerak utama IHSG. Coba kita lihat chartnya. Ini adalah chart IHSG. Di sini hanya sampai ke 6870-an ya, 6870. High-nya itu ada di 6868 ya, 68 dekat-dekat lah ya, dengan resisten yang memang sudah kita duga sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat bentuknya ini, kalau teman-teman yang pakai candlestick chart kemudian melihatnya, ini akan disebut sebagai dark cloud cover. Ini bisa jadi suatu tanda pembalikan arah, suatu reversal. Kita mesti berhati-hati. Besok hari Jumat kemungkinan ini masih merah, yang berarti konfirmasi terhadap dark cloud cover. IHSG akan kembali turun. Support paling dekat itu ada di sekitar gap sini, di sekitar 6.700-an, 6.760 akan menjadi support paling dekat untuk IHSG. Tapi sejauh ini sih masih aman ya. Kalaupun IHSG masih bergerak sideways di sini, saya kira nggak terlalu bermasalah. Kita masih bisa trading pada saham-saham second liner ataupun third liner yang memang tidak terlalu terpengaruh dengan pergerakan IHSG. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Tension, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Tension ini adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal. Saya akan lebih banyak membahas mengenai teknikal, memberikan contoh-contoh bagaimana saya melihat suatu chart, kemudian bagaimana saya melihat support dan resisten. Kalau ada waktu, mungkin dalam video tutorial nanti kita akan bikin bagaimana caranya taruh order dengan berdasarkan analisa teknikal yang sudah kita lakukan. Itu sih udah direncanakan, cuma entah kapan bisa direalisasikan ya. Langsung saja, jangan lupa subscribe ya, subscribe karena kita akan selalu berkutat dengan analisa teknikal di channel ini. Pertama, mari kita lihat BRIS. Kalau kita lihat BRIS ini baru saja golden cross ya, MACD-nya golden cross. Teman-teman bisa lihat di bawah sini ya. Histogramnya ini agak hijau, meskipun ya hari ini turun, terjadi pelemahan gitu. Tapi secara umum kita masih bisa katakan MACD dalam kondisi golden cross. Kalaupun kemudian kita mengalami tekanan, BRIS-nya itu mengalami tekanan, saya kira ini bisa dilihat mungkin sebagai peluang untuk mendapat barang di harga yang lebih murah gitu, agak miring gitu ya. Mungkin teman-teman kalau sekarang dia ada di 1640, mungkin aja bisa dapat di sekitar support sini ya, di sekitar 1600-an atau mungkin sampai ke 1590-an. Bisa jadi itu adalah tempat yang bagus untuk dapat harga miring, tetapi lebih bagus kalau kita membeli saat breakout resisten di 1720-an ya. Itu akan lebih bagus kalau teman-teman yang suka melakukan buy on breakout. Saya harus katakan di sini, ini BRIS sebenarnya kalau kelihatannya ini sedang uptrend ya, sedang naik, masih oke-oke aja naik. Cuman kesempatan kali ini, retracement kali ini memang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan barang dengan harga miring. Nggak apa-apa ketahan beberapa hari, tapi kan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih bagus, saya kira ya ini salah satu pilihan yang masuk akal untuk dibeli, untuk mendapatkan
cuan. Kita punya SMKM. SMKM ini adalah saham yang baru ya, baru IPO tahun lalu kalau nggak salah 2022 bulan Maret juga, jadi udah setahun dia IPO. Dan ini agak aneh ya karena tiba-tiba aja volume transaksi ini membesar ya pada saat justru dia sudah ada di atas ini, udah di all time high. Ini agak ragu saya mau, biasanya sih saya senang kalau saham-saham yang ada di all time high, tapi kalau di saham yang baru IPO itu agak menjadi pertanyaan buat saya, apakah ini memang beneran masih akan melanjutkan kenaikannya, penguatannya lagi, atau ini udah masuk dalam tahap distribusi, jadi udah ada pihak-pihak yang buang barang dalam jumlah besar setiap harinya sehingga kelihatannya volume transaksi itu meningkat dalam perdagangan beberapa pekan ini. Ini harus jadi perhatian juga teman-teman yang mau trading di saham SMKM. Saya kira bermain aman lah ya, kalau melihat memang udah nggak kuat naik, ya mending udah jual aja, melarikan diri aja ya, jangan sampai terjebak. Soalnya kalau saham-saham baru IPO gitu bisa ARB berjilid-jilid. Jadi ya hati-hati ya, apalagi kalau kita lihat ini sejak pertama kali IPO ya, ini mengalami peningkatan terus. Sama seperti kalau teman-teman ingat tadi ada BRIS. Nah itu BRIS juga kayaknya juga sejak IPO itu naik ya. Tidak selalu berakhir buruk saham-saham IPO itu, maksudnya tidak langsung dibanting-banting gitu ya terus nggak naik-naik lagi. Ada juga saham IPO yang kemudian naik terus sampai berkali-kali lipat baru dia mengalami koreksi. Jadi ya nggak selamanya saham-saham IPO itu buruk, nggak selamanya juga saham-saham IPO itu happy ending. Jadi ya nggak ada yang tahu jalan pikiran bandar ya kalau kita bilang seperti itu, karena memang kalau saham baru IPO masih sangat sedikit pengaruh dari pasarnya gitu. Sebagian besar saham masih dipegang oleh beberapa pihak saja sehingga harganya sangat mudah dikendalikan. Kalau teman-teman trading di saham seperti ini, kalau dia menembus all time high, teman-teman bisa ikutan terus ya, mungkin sampai di sekitar 1000 gitu, itu baru lebih waspada ya, karena level psikologisnya itu resisten psikologisnya kelihatannya ada di angka 1000 saat ini. Ini sih masih kelihatan oke, masih cukup kuat untuk naik meskipun dengan candle kecil. Berikutnya saya punya INDF. Teman-teman lihat NDF ini baru saja mantul ya. Kalau dilihat dalam tren menengahnya ini di sini turun ya, sebenarnya turun, tapi kalau dalam tren yang lebih panjang ini masih kita katakan sideways, jadi dia masih bergerak di sekitar sini-sini aja. Target tamasnya kalau dalam resisten yang besarnya sih kita lihatnya itu ada di sekitar 6.950, cuman karena kita ini saya anggapnya kita tidak dalam time frame yang terlalu panjang, sehingga mungkin kita bergeraknya di sekitar support 6.300 dan resisten di sekitar 6.500. Sekarang ada di 6.400. Saya kira yang mau trading di INDF sekarang bukanlah saat yang tepat untuk entry, karena reward to risk ratio-nya itu sama besar. Jadi 100 dengan 100 saya kira itu nggak bagus ya. Kalau mau lebih aman, lebih bagus menunggu pada saat INDF sudah breakout 6.500 ya, breakout ke area kotak kuning ini, kemudian targetnya ada di 6.700, target paling dekat, which is itu kita masih punya kemungkinan untuk sampai ke area resisten di sekitar 6.800-an. Saya kira itu pilihan yang lebih bagus. Jadi ya yang belum punya barang tunggu aja sampai breakout 6.500.
ini tipikal saham yang cukup besar ya, kapitalisasinya cukup besar, sehingga mau nggak mau kita harus mengikuti IHSG. Kalau IHSG-nya hijau, kemungkinan besar INDF akan ikutan hijau gitu. Sebaliknya kalau IHSG-nya merah, ya begitulah kondisinya, ikutan merah, ogah-ogahan naiknya gitu ya. Kalau dalam jangka pendek sih kita bilangnya ini akan kelihatannya akan sideways dalam 1 sampai 2 pekan ke depan. Kayaknya belum ada pergerakan yang terlalu berarti, dia hanya akan bergerak di harga sekitar itulah 63 sampai 65 ya, dia akan bergerak di sekitar situ, nggak terlalu besar dia capital gain. Ya, saya kira sampai di sini untuk analisa kita hari ini. Silahkan teman-teman yang lain yang punya pertanyaan saham-saham yang mungkin bikin nyangkut ya, langsung aja tulis di kolom komentar. Ya, saya nggak akan membalas ya, yakinlah saya bukan tipe pendendam yang langsung membalas, saya nggak membalas ya. Jadi kalau teman-teman tulis kode sahamnya atau komentar di bawah itu saya nggak balas, karena saya bukan orang yang suka membalas gitu ya. Nanti kita bahas aja di video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam cuan untuk kita semua.